wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Samiani Harahap, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 200502 Padang Sidimpuan, kelas 1186 BBGP Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya Ibu Puji Astuti. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 200502 Padang Sidimpuan. Assalamualaikum Bu Puji. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah saya juga Bu. Oh iya, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Ya, sebelum nanti saya akan amati atau supervisi jalannya pembelajaran yang akan dilakukan dalam kelas. Baik Bu. Nah, di sini Bu, ada pun tujuan supervisi kita ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilakukan nanti dalam kelas ya Bu. Adapun saat ini kan kita percakapan praobservasi. Ini tujuannya sebagai persiapan awal sebelum nanti program kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas ya Bu. Oke. Nah di sini Bu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sama Ibu Puji ya. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai nanti? Iya Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya rancang di sini ada 3 Bu tujuan pembelajaran yang saya inginkan tercapai dalam pembelajaran nanti. Yang pertama adalah mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan, lalu mendeskripsikan fungsi bagian tubuh tumbuhan dan mendemonstrasikan bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya. Sekali ya, luar biasa. Kalau saya dengar tadi Ibu sudah membuat 3 tujuan pembelajaran ya Bu. Nah kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran itu apa sih kira-kira area pengembangan yang perlu diselesaikan atau disiapkan nanti? Di sini area pengembangan yang ingin dicapai ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Adapun area pengetahuan yaitu siswa mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kemudian area keterampilannya Bu adalah siswa mampu mendemonstrasikan bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Baik ya Bu ya. Nah jadi area pengembangan yang dicapai itu ada 2 saya dengar tadi ya Bu. Ada di area pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu ya. Nah jadi untuk mencapai tujuan dan juga area pengembangan tadi Bu, kira-kira dari rancangan pembelajaran yang Ibu sudah tuliskan atau sudah Ibu rancang, kira-kira strategi apa nanti akan digunakan untuk mencapai semua itu? Untuk strategi pembelajarannya, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi saya menunjukkan siswa berdasarkan kebutuhan belajar siswa, yang mana siswa itu kan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Bagus sekali ya Bu ya. Ibu sudah berusaha memenuhi kebutuhan belajar siswa nih saya dengar dengan menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan PSI yang pelajaran sosial emosional. Iya, bagus ya Bu ya. Nah, lalu kira-kira apa ini model pembelajaran yang akan digunakan nanti? Ya, terkait model pembelajarannya yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Keren sekali ya Bu ya, perpaduan strategi pembelajaran diferensiasi dan juga model pembelajaran sosial emosional yang dipadukan dengan model pembelajaran problem based learning ya Bu, berdasarkan masalah. Nah kira-kira kalau untuk metodenya nih Bu, apa metode yang akan Ibu terapkan nanti? Kalau untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab. Lalu siswa akan mempresentasikan pemahaman mereka dari materi bagian tubuh tumbuhan. Terus yang lihat Bu, untuk metodenya. Kemudian untuk medianya Bu, kira-kira kalau untuk media apa nanti akan digunakan? Untuk medianya saya menggunakan media PowerPoint, di mana saya akan menampilkan bahan bacaan dan juga gambar bagian-bagian tubuh tumbuhan pada layar terputus. Sehingga selain itu buku bacaan dan sumber bacaan lainnya saya bagikan sebelumnya kepada siswa saya.
sudah berdiferensiasi sekali ya Bu ya. Sudah mantap sekali saya dengar. Nah tadi semuanya sudah Ibu gambarkan dengan jelas ya Bu. Iya. Kira-kira menurut Ibu dari percakapan praobservasi ini ada tidak manfaatnya Ibu dari cakap-cakap? Tentu saja ada ya Bu ya. Dimana dari percakapan kita ini saya jadi mendapatkan gambaran dan persiapan yang lebih matang untuk melaksanakan pembelajaran ini nantinya. Iya, benar ya Bu ya. Jadi kita lebih siap gitu ya Bu ya. Iya. Jadi sudah lebih percaya diri nih, karena ada gambaran dan juga persiapan yang lebih matang untuk melaksanakan pembelajaran nanti ya Bu ya. Nah kira-kira kapan Ibu kita melakukan supervisi dan Ibu melaksanakan kegiatan tersebut tadi? Untuk melakukan supervisi ini saya ada kelas pembelajaran mata pelajaran IPAS ini di tahun 2, yang ketiga dan keempat. Oke, baik. Jadi kita akan masuk melaksanakan supervisi di hari yang ditentukan tadi ya Bu ya. Dan nanti setelah pelaksanaan supervisi kita masih ada percakapan pasca observasi nanti ya Bu ya. Dan nanti akan langsung didampingi oleh Ibu pengajar praktik ya. Baik. Oke Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Dan sudah bersedia melakukan percakapan observasi bersama saya. Nah nanti sampai ketemu di hari Rabu ya Bu ya, dalam pelaksanaan supervisi nanti. Baik. Ya, demikian percakapan praobservasi kita kali ini. Sampai bertemu di observasi dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak Ibu? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kalau ada
dan fungsinya. Adapun tujuan kita mempelajari bagian tubuh, tumbuhan dan fungsinya agar kalian mengetahui bagian tubuh tumbuhan dan dapat menyebutkan fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut. Stop dulu. Ada nggak kalian lihat tumbuhan di sekitar kita di lingkungan sekolah khususnya? Apa saja di bagian tubuh tumbuhan itu? Bunga. Bagian tubuh tumbuhan, bagian tubuh tumbuhan. Bagian pohon itu kan termasuk tumbuhan. Bagian-bagian dari pohon itu apa saja? Daun. Apa lagi? Satu lagi. Cuma itu saja. Satu lagi apa? Batang. Bagaimana pohonnya bisa berdiri tidak ada batangnya, ya kan? Lanjut kita masuk ke materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Di mana tumbuhan merupakan salah satu komponen kunci dalam ekosistem kita. Mereka tidak hanya menyediakan oksigen yang kita butuhkan, tetapi juga berperan penting dalam siklus air, penyediaan makanan, dan keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Bagian tubuh tumbuhan memiliki peran penting yang mendukung interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Inilah dia bagian tubuh tumbuhan. Apa yang pertama? Ya. Iya, ada yang pernah lihat secara langsung akar tumbuhan? Ada. Bagaimana kalian lihat bentuk akar tumbuhan itu? Bagaimana kalian lihat? Jika kita perhatikan bentuk akar itu seperti apa? Seperti apa kita lihat bentuk akar itu? Berserabut. Kemudian yang kedua ada batang. Batang tumbuhan, ada lagi yang tidak tahu bagaimana bentuk batang tumbuhan? Sudah tahu semua? Karena di sekeliling kita banyak terdapat tumbuhan. Yang ketiga ada daun, keempat bunga, dan kelima buah. Selanjutnya di sini akan memiliki rambut yang dapat menyerap air dan mineral dari tanah, yang kemudian digunakan untuk berbagai proses metabolisme tumbuhan. Akar berfungsi membantu menahan tumbuhan agar tetap kokoh berdiri di tanah. Pada beberapa tumbuhan akan menyimpan cadangan dalam bentuk pati seperti pada wortel dan pudi. Pada beberapa tumbuhan seperti bakau, akar juga membantu dalam pertukaran gas dengan lingkungan terutama di daerah lain. Pernah lihat tumbuhan bakau? Pernah atau tidak? Pernah di mana? Di sekitar daerah pantai. Ya, yang selanjutnya ada batang. Batang mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan floem dalam batang menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang juga menyimpan cadangan makanan seperti pada tebu. Batang menyokong daun, bunga, dan buah agar dapat memperoleh cahaya matahari dengan optimal. Batang juga tempat di mana tunas baru, cabang, dan daun tumbuh. Ada daun. Ada yang mau membacakannya? Baca, tiga.
daun yang membantu proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan pada tumbuhan. Makanan dimasak di daun dan nantinya akan disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya ada bunga. Siapa yang mau membacakan? Junaida. Bunga merupakan bagian produksi yang melalui proses penyembuhan Iya, bunga merupakan organ reproduksi yang mengandung struktur kelamin jantan atau bersari dan betina itu putih. Ada yang tahu gambar bunga apa yang ada di depan? Bunga apa? Pernah lihat? Bunga apa namanya? Bunga sepatu. Kalau di daerah kita namanya bunga raya. Nggak pernah lihat? Ya. Di mana di situ putihnya? Yang mana? Yang kuning. Kalau yang kuning itu benang sari. Benang sarinya itulah alamat itulah kelamin jantannya. Kalau putihnya yang mana? di atas itu. Iya, yang di atas yang merah itu dinamakan putih. Kelamin betina pada bunga. Selanjutnya buah. Baca Deva. Buah melindungi dan melindungi biji selama perkembangan. Buah seringkali memiliki struktur yang membantu penyebaran biji baik melalui angin, air atau hewan. Iya. Buah melindungi dan melindungi biji selama perkembangan. Siapa yang sering makan buah? Iya, semuanya pasti sering makan buah kan? Sebagian besar buah pasti memiliki biji. Biji itu bisa kita tanam untuk menghasilkan tumbuhan baru. Ya, selanjutnya stop dulu Najila. Perhatikan bukunya, dibaca dulu. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan terus. Dibaca itu sekarang. Ada yang tidak mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Nah, baiklah. Sekarang kalian kerjakan PPDB yang akan ibu bagikan. Sekarang ibu bagikan LKPD
Oke, udah siap semuanya? Sekarang kita persilakan kelompok 1 untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya satu orang. Silakan. Coba Mewakilkan satu orang. stop panggil Bapak. Semua. Sekarang silakan maju yang pertama kelompok yang ini dulu. Kelompok 1. Untuk mempresentasikan hasil diskusi. Sudah lah. Diskusi. Kita nggak ada apa ya. Menyerap air dan menyerap dari tanah dan menyebarkan keseluruhan bagian tubuh. Batang-batang air ke daun. Batang menyokong daun bunga dan buah agar dapat memperoleh cahaya matahari dengan optimal. Batang sebagai tempat tunas daun, cabang dan daun. Daun mengandung klorofil yang membantu proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Daun memiliki stomata yang menjadi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Bunga merupakan alat reproduksi yang sangat penting untuk kelamin dan dan betina putih menghasilkan produksi uang memiliki selama perkembangan sebagai tempat pembuatan makanan sebagai alat perkembangan biak. Iya, kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya. Berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan dulu. Lanjut kelompok 2. Bagian tumbuhan. 1. Akar berfungsi membantu menahan tumbuhan. 2. Batang mengangkut air dan mineral. 3. Daun untuk memajukan makanan. 4. Bunga adalah tempat reproduksi tumbuhan. 5. Buah berfungsi melindungi gizi. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Iya,
Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sekarang itulah pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita ulangi pembelajaran kita. Apa saja tadi bagian bentuk tumbuhan? Apa yang pertama? Iya. Sebelum itu kita buat dulu tepuk pistol. 1, 2, 3 ya. Tepuk pistol. Ya, kita sudah belajar kita hari ini dan kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samyani Harahap, CGP Angkatan 11 Garis dan Negeri 200-502 Padang Sinipuan, kelas 1186 DBP Sumatera Utara. Saya hari ini masih ditemani oleh Ibu Puji selaku guru yang telah diobservasi ya Bu dalam kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Linda Rahmawati selaku pengajar praktik saya. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Ibu Puji. Assalamualaikum Ibu Linda. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu juga apa kabar Bu? Baik, langsung saja ya. Nah, di sini pada percakapan pas observasi ini, saya nanti akan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan jalannya proses supervisi kemarin itu yang sudah kita laksanakan di kelas. Nah, nanti tujuan kita di sini mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama terkait dengan jalannya observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Iya Bu, mungkin karena ini baru pertama kali saya juga belum terbiasa, saya merasa sedikit tegang. Tetapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan baik. Sudah berjalan lancar dan saya lihat juga sudah cukup baik ya. Saya ceritakan kembali Bu, area apa yang sudah dilakukan dalam kelas dan tahapan pembelajaran apa yang sudah dilaksanakan dalam kelas. Itu area pengembangan itu ada 2 ya, di mana pengetahuan dan juga pengetahuan. Untuk pengetahuan, siswa di sini mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagian kebutuhan beserta fungsinya. Sedangkan untuk tahapan pembelajaran saya laksanakan sesuai dengan tahapan model pembelajaran yang saya gunakan, yaitu problem based learning ya, di mana yang dimulai dari orientasi pada peserta didik, yaitu masalah yang ada pada peserta didik, kemudian membimbing penyelidikan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses implementasi. Saya Bu ya. Nah, dari pemaparan Ibu tadi, kira-kira sejauh mana perkembangan area pengembangan tadi? Apakah memang sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan atau bagaimana? Alhamdulillah kalau menurut saya semuanya sudah berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Pembelajaran berlangsung dengan lancar, namun ya tentunya masih ada ya kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi. Gitu ya Bu ya. Tapi sudah cukup lancar gitu ya Bu ya. Namun masih ada kekurangan begitu. Menurut Ibu kira-kira apa kekurangannya? Ataupun apa kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas ini? Begini ya Bu, kendala yang saya hadapi di kelas ini sebenarnya sudah sangat terjadi. Saya menemui masih ada siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Mungkin karena kelompok, jadi mereka bergantung pada kelompok itu. Jadi dia masih aktif dari kayak mengandalkan teman. Iya, mengandalkan teman.
karena mungkin ada yang dianggap lebih mampu dalam kelompok tadi ya. Nah, kira-kira menurut ibu nih, penyebabnya kira-kira masih ada murid ibu yang kurang aktif dalam pembelajaran? Setelah saya pikirkan, siswa yang kurang aktif ataupun yang masih mengandalkan temannya, ini saya merasa masih kurang pas pada saat kembali kelompoknya, di mana kedepannya mungkin saya berencana agar lebih memperhatikan minat ataupun gaya belajar siswa. Saya berusaha kedepannya untuk menempatkan siswa saya dalam kelompok yang membuat mereka merasa nyaman, serta tertantang untuk terlibat dalam pembelajaran ataupun dalam kelompoknya. Untuk seperti ini saya juga akan memberikan angket kepada siswa sebelum membawa kelompok untuk memetakan gaya belajar dan belajar siswa yang Ya. Jadi kedepannya tadi ibu bilang akan menyesuaikan dengan kelompok ya. Jadi ibu akan kembali perhatikan gaya belajar dan juga minat siswanya. Yang sebelumnya nanti akan memberikan angket dulu agar bisa dipetakan gaya belajar sama minat belajarnya. Ya baik, saya rasa rencana ibu sudah sangat baik sekali. Mudah-mudahan nantinya terrealisasilah dengan baik dari kemajuan pendidikan di sekolah kita ya Bu. Ya, saya berdoa cita-cita baiknya ya Bu ke depannya. Semoga apa yang direncanakan tadi terlaksana dengan maksimal ya Bu. Nah, kira-kira tadi semua rencana ibu itu kapan ya kira-kira ibu akan melaksanakan sesuai dengan perubahan-perubahan kelompok tadi yang mendorong siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran itu? Kalau rencana saya saya menginginkan dalam dekat, karena tidak mungkin ini tidak langsung dilaksanakan pada anak-anak, tidak menunggu waktu lama-lama. Mantap ya Bu, yang mau langsung dieksekusi gitu ya Bu ya. Ya, oke, terima kasih atas jawabannya ya Bu. Semoga nanti semua rencana kita ini terlaksana dengan baik dan juga secepatnya. Ya, Iya, sama-sama. baik. Sekarang saya rasa cukup ya Bu untuk percakapan kami. Saya persilakan kepada Ibu Elda untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait jalannya percakapan masalah observasi ataupun mengenai observasi kelas. Terima kasih Ibu Fiji yang sudah mempersamai Ibu Samiani sehingga proses supervisi akademik dan sejawat berbasis voucher ini bisa terlaksana. Input tanpa Ibu Fiji, ya tidak ada percakapan dengan satu orang, tidak ada. Jadi menunjukkan bahwa kita membutuhkan sesama saling membantu, saling bekerja sama untuk tujuan yang luar biasa. Tadi saya sudah mengikuti, menyimak dan mengamati percakapan yang sudah dilakukan. Saya melihat ada koleksi sudah jadi tidak sungkan lagi menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, sehingga coach bisa menyampaikan dan kembali apa yang dilakukan. Sekali lagi tapi mungkin seperti yang disampaikan dari tadi, kita belum biasa. Jadi pembiasaan itu memang penting. Tidak hanya di proses teknik, kita perlu biasa ketika kita mencapai expert itu tinggi. Kalau kita sampai 70-an mungkin ratusan kali latihan baru bisa mencapai expert. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini itu menjadi langkah awal ke depan sehingga kita sering melakukannya kontinu. Sekali lagi, tidak ada image di pikiran kita ketika kita sebagai coach, berarti kita lebih rendah dari coach karena posisi kita sudah jauh. Teman kita
mereka memberikan kita coaching itu adalah dalam rangka menemukan, membantu kita bisa menemukan solusi atas permasalahan itu. Karena terkadang saya pribadi juga mengalami, terkadang kalau kita sendiri yang memikirkan, kita tidak menemukan solusi. Tapi dengan bantuan teman kita, dia hanya menggali, dan kita yang menemukan sendiri dengan bantuan dia tadi memberikan tekanan. Ya mudah-mudahan ke depan harapannya bisa terus dilakukan untuk perbaikan. Tentunya harapan kita adalah perbaikan pembelajaran. Dan mudah-mudahan tentunya nanti ketika sudah lebih sering dilakukan, pasti rekan-rekan sembahyang itu sudah lebih banyak, sudah lebih menggali dan sudah lebih bisa lebih jos. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Puji yang sudah membersamai kami, sudah bekerja sama dengan baik dalam kami sehingga program ini terlaksana. Dan saya yakin ada dampak positif tidak hanya bagi kami tapi juga bagi mereka. Terima kasih Ibu sekali lagi, saya kembalikan kepada Baik Bu, ya, terima kasih ya Bu atas tanggapannya dan juga baliknya ya Bu terkait dengan percakapan partisipasi pada hari ini. Nah, akhirnya seluruh rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai ya Bu, baik dari kegiatan partisipasi, kegiatan supervisi kelas kemarin, dan juga hari ini pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Puji dan juga Ibu Hidayah ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kita lebih bisa memberikan perubahan khususnya di lingkungan sekolah kita, perubahan lebih baik untuk menjadi pendidikan. Dan saya dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.